suhu politik yang memanas, menyusul demo besar yang memakan korban jiwa, terus terjadi hingga Minggu malam, pergerakan massa seperti tak bisa dihentikan. Mereka bukan lagi berdemo tapi sudah melakukan anarki hingga penjarahan. Tapi rangkaian bencana sosial dan politik itu adalah kelancuran dari bencana-bencana alam yang terjadi sepanjang tahun ini. Dan semuanya sudah diramalkan oleh seorang anak indigo yang memiliki kepekaan batin, termasuk terjadinya gesekan antar masyarakat. Tapi benarkah kesenjangan sosial menjadi pemicu utama terjadinya kerusuhan? Lantas, akankah bencana alam terus terjadi hingga tutup tahun nanti? Bagaimana dengan bencana politik yang terus memanas? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Bencana alam yang susul-menyusul, termasuk pecahnya demonstrasi besar-besaran, sejatinya adalah bagian dari karma yang harus diterima. Bukan sebagai balasan, tapi memang harus terjadi agar kembali harmoni. Tapi sesungguhnya, semua bencana hingga keresahan sosial sudah pernah diramalkan oleh Roy Kiyoshi sebagai anak indigo. Dalam ramalannya, Roy melihat ada potensi gesekan antar masyarakat karena dipicu oleh kesulitan hidup. Saya nggak pernah ngomong tentang pemerintahan segala macam. Cuma ya ada gesekan-gesekan itu masih ada. Sebenarnya ini nggak ada, alam semesta itu nggak ada kayak balas-balasan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dengan alam karena perbuatan memang sudah seperti itu kali ya. Sebenarnya udah jalannya seperti itu ya, jadilah seperti itu. Selain demo yang berujung anarki dan penjarahan, Roy Kiyoshi juga merasakan bahwa hingga akhir tahun nanti masih banyak yang akan menggemparkan. Situasi politik menurut Roy harus menjadi perhatian khusus karena suasananya bisa berubah sangat panas. Dalam telisik mata batinnya, Roy melihat ada kobaran api, kebakaran, hingga gesekan keras. Pasti banyak ya, masih banyak yang menggemparkan, terutama dalam perubahan situasi politik gitu. Dan aku ngerasa aku nggak bisa lihat itu bendera-bendera apakah cuma spanduk tulisan yang berujaran panas ya, jadi topik yang nggak enak banget itu aku lihat banget di kepala, jadi kayak ada bakar-bakar kayak gitu. Tapi aku belum berani ngungkapin kalau ini jadi kapan dan sama siapa dan siapa yang terlibat. Itu aja sih pesan aku, ketika itu panas datang kita mawas diri aja, udah kita diem aja ya. Kepada siapa saja, Roy Kiyoshi kemudian berpesan agar selalu mawas diri. Di tengah suasana yang tidak menentu, hanya berserah diri pada Tuhan yang pada akhirnya bisa dilakukan. Meski banyak gambaran yang tidak baik, Roy mengajak semua orang untuk berbuat baik. Sebab dengan begitu, semesta akan berangsur damai. Dengan selalu berbuat baik, semua yang semula berniat buruk akan berubah, sehingga suasana Indonesia bisa kembali menyenangkan. Pastinya aku masih was-was kejadian seperti panasnya ekonomi di Indonesia dan pemerintahan seperti itu sih. Cuma untuk lihat jelas secara jelas, vision itu masih belum berani saya ungkap. Ya mudah-mudahan pesan dari Roy Kiyoshi semua aman-aman aja. Kita berbuat baik aja, biar alam semesta dan kondisi di Indonesia baik-baik. Nah itu aku selalu bilang, kita cukup berbuat baik aja, kita jangan mencampuri urusan orang lain ketika mereka lagi kena kasus dan segala macam. Situasi sosial politik yang memanas juga menjadi perhatian Master Black Jahit.
Sebagai paranormal yang banyak melakukan olah batin, Black Jahit melihat ada pergeseran isu yang membuat suasana memanas. Demo yang semula dilakukan mahasiswa sudah meluas hingga diikuti masyarakat, bahkan para pelajar. Ini yang membuat kondisi semakin tak terkendali. Dalam kondisi yang sudah tidak terkendali itulah masuk para provokator yang membuat suasana semakin membara. Saya melihatnya beralih ya. Dari hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, beralih membenturkan antara masyarakat dengan aparat yang berwajib. Yang pada kondisinya sebenarnya aparat ini tidak bersalah pada awalnya. Karena mereka hanya menjalankan tugas untuk mengamankan objek-objek vital termasuk DPR dan MPR. Tapi permasalahan semakin menumpuk ketika ada anggota daripada aparat tersebut yang melindas salah satu ojol. Nah, sehingga ini semakin meruncing emosi dari masyarakat yang semakin tidak terbendung. Saya juga melihat di sini adanya cara-cara ya orang-orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi pada saat itu untuk mengambil suatu kesempatan agar supaya mereka bisa mengambil alih ke pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Adanya beberapa provokator tersebut memang sudah dideteksi sebelumnya. Karena Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengamati pergerakan ini. Tapi memang, kerusuhan yang pecah dimulai dari keresahan rakyat yang mengalami kesulitan hidup. Saat ini, kondisi perekonomian masyarakat sedang berada di titik paling sulit, sehingga ketika pecah kerusuhan, muncul para penjara. Suasana yang sudah tidak menyenangkan akibat kesulitan ekonomi masih ditambah dengan beban pajak yang terus naik. Sementara itu, perilaku para elit juga membuat rakyat semakin sakit hati. Mereka bukan hanya korup, tapi juga sering tidak berempati pada kesulitan rakyat, sehingga dengan enteng pamer kemewahan. Kerusuhan ini terjadi akibat adanya hati masyarakat yang terluka. Hal ini disebabkan oleh perekonomian Indonesia yang semakin hari semakin menurun. Dikarenakan ada beberapa orang atau bahkan ribuan orang sudah terkena efek daripada PHK massal. Kemudian ditambah lagi dengan aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh beberapa daerah tertentu perihal mengenai pajak, di mana pajak ini seperti yang kita ketahui bersama nilainya itu di atas 200%. Ini menambah kesulitan dari masyarakat itu sendiri. Lalu juga ada dari anggota dewan, MPR, DPR. Tunjangan-tunjangan mereka malah dinaikkan. Jika demo terus terjadi serta kerusuhan makin tak terkendali, lantas akankah terjadi people power? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Demo yang berubah menjadi anarkis bahkan hingga penjarahan bisa menjadi sangat berbahaya jika salah mengantisipasi. Menurut Teropong Batin Kireman, semua itu baru awal dari kejadian yang jauh lebih besar jika pemerintah terlambat atau malah salah menanganinya. Dampak paling mengerikan ialah kekecewaan yang tidak ditanggapi itu. Bisa menjadi gelombang protes yang mengarah ke gerakan people power. Nah, ini baru getaran kecil, ya, baru alam. Nanti selanjutnya orangnya, people powernya sendiri, bahkan nanti yang bisa mengguncang para pemerintah yang menindas atau kurang peduli terhadap masyarakat kecil. Semua yang menyengsarakan, mulai dari bencana alam hingga protes keras rakyat,
seperti sinergi yang sulit dipahami hanya dengan nalar. Tapi semua itu adalah sinyal bagi para pemimpin agar lebih peka, atau minimal berempati pada kesulitan yang sedang dihadapi rakyat. Masalahnya, yang terjadi saat ini adalah egoisme yang dilakukan secara nyata. Semua mementingkan kepentingan sendiri, sedangkan rakyat dibiarkan mengatasi persoalannya sendiri. Dari fenomena ini, itu akan membentuk sebuah gejolak masyarakat yang dimana akan melawan pemerintahan. Bahkan kemungkinan besar secara mata batin itu bisa terjadi di tahun ini. Sebenarnya untuk memperingati para pemimpin-pemimpin serakah gitu, mengingatkan gitu. Dengan apa? Dengan munculnya para politikus yang sering korupsi, yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Dan fenomena kita yang terjadi saat ini seperti gempa itu kan doa-doa dari orang kecil yang teraniaya. Orang-orang kecil yang memang tidak dipedulikan oleh rakyat. Rakyat kecil yang selalu bayar pajak, selalu mengikuti peraturan pemerintah. Tapi uang-uang pajak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pajak tersebut disalahgunakan dan tidak dijadikan untuk memperhatikan rakyat kecil. Rangkaian bencana alam hingga bencana-bencana sosial politik akan terus terjadi. Puncak bencana alam terjadi pada akhir tahun ini, sementara konflik politik tak berkesudahan sampai tahun depan. Kondisi itu akan menambah beban hidup masyarakat yang semakin berat. Kalau saya melihat puncak bencana itu ya sekitar bulan Desember. Itu kita harus hati-hati ya. Desember. Dan untuk puncak-puncak dari politik itu sekitar bulan Februari 2026 ya. Kenapa? Karena di bulan-bulan itu secara ilmu falak ya saya telah menghitung akan ada sebuah fenomena alam dan gelombang politik yang memang enggak stabil. Tapi benarkah para pendemo sudah disusupi orang yang punya kepentingan lain? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Demonstrasi besar hingga pengerahan massa yang sangat banyak memang menjadi kenyataan pahit bagi pemerintah. Semua menjadi semakin tidak terkendali karena ada tangan-tangan tak terlihat yang berusaha memanfaatkan situasi panas. Tangan tak terlihat itulah yang memicu terjadinya kerusuhan yang kini kain meluas. Ada tujuan tidak baik dari orang yang berusaha memanfaatkan situasi panas. Salah satunya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena saya melihat di sini dalam kasus pembakaran dan juga penjarahan, ini tidak murni masyarakat yang memang ingin menyuarakan aspirasi mereka. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Selain untuk menggulingkan kepemerintahan dengan menyebabkan suatu chaos yang lalunya nanti dari tuntutan perihal tentang DPR MPR dan beberapa kebijakannya itu beralih menjadi isu SARA, yang mana isu SARA ini bisa berkembang lagi kepada pemakzulan dari Presiden Republik Indonesia yang sah. Ada agenda tersembunyi di balik para provokator demonstrasi yang berubah anarki hingga terjadi kerusahan dan penjarahan. Tidak terjadi begitu saja. Ada pemicunya. Selain ada tangan provokator yang membuat suasana semakin panas. Tapi semogalah semua segera bisa diatasi. Kesulitan hidup rakyat berangsur membaik. Sementara para pejabat juga makin amanah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan
Pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was